Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya menyampaikan satu testimoni dari seorang ibu yang biasa bersolawat, yang tergabung di grup channel solawat WA Si Bujang Jauh. Dia berkisah, Pak Ustadz, saya membiasakan membaca solawat munjiat setiap hari. Tetapi karena saat ini di grup kita sedang membaca solawat Adrikni, maka saya bacalah solawat Adrikni. Sekarang udah hari ke-7 katanya. Yang saya ketika saya rekam ini udah hari ke-13. Nah, beliau cerita waktu hari ke-7. Itu saya menyampaikan testimoni, Pak Ustadz. Kata saya, silakan Ibu, saya balas WA-nya. Kalau pakai suara boleh, pakai diketik boleh. Tetapi beliau mengirimnya pakai suara. Nanti dulu Pak Ustadz ya, ini masih bertamu, dia bilang. Nah, kemudian berapa lama kemudian terdengarlah suaranya dikirim dengan voice note berbicara kepada saya sambil suaranya terisak-isak. Pak Ustadz, dia bilang, tadi saya belum bisa mengirimkan suara karena saya ada lagi bertamu ke rumah seorang, ke rumah ibu yang saya minjem duit sama dia dulu, udah lama. Ketika saya masuk Islam, dia bilangnya kan, pekerjaan saya udah mulai terganggu karena banyak cobaan lah. Untuk sehari-hari saya pinjamlah uang untuk makan sehari-hari, sehingga nggak terasa udah terkumpul 10 juta. Ketika masanya bayar, saya memang betul-betul niat mau bayar, bukan mau ngemplang utang, bukan. Saya niat mau bayar, makanya ketika udah masanya, walaupun saya belum bisa bayar, saya selalu datang ke ibu itu berkata, saya akan membayar tapi sekarang belum punya duit. Walaupun saya dimarahin pada waktu itu, saya diomelin, dimaki-maki, tapi saya terima, Pak Ustadz. Memang salah saya belum bisa bayar, tapi bagaimana saya mau bayar, saya nggak punya duit. Saya ini lagi berusaha. Maka dari itu saya terus berusaha. Ketika Pak Ustadz mulai mengumumkan untuk membaca sholawat Adrikni, itu saya udah mulai ikut. Dan saya baca setiap hari 1000 kali. Dan ini udah hari ke-7. Kemudian malam ini betul-betul sambil terisak, sambil menangis, dia berkata, malam ini Pak Ustadz luar biasa. Ketika udah jatuh tempo malam ini saya datang ke rumah ibu itu, saya sampaikan bahwa saya belum sanggup bayar. Alhamdulillah ibu itu berkata, mulai malam ini hutangmu 10 juta itu saya hapus, dia bilangnya. Ya Allah, saya Pak Ustadz betul-betul luar biasa. Selain bersyukur kepada Allah, saya juga berterima kasih atas bimbingannya, katanya. Karena sudah mengajak saya untuk membaca sholawat Adrikni. Padahal baru 7 hari saya baca. Alhamdulillah. Saya bilang tetap berbuat baik kepada ibu itu. Dan juga ibu itu gak mau lagi terima uang dari saya. Ya udah gak apa-apa, saya ikhlasin aja. 10 juta itu banyak, luar biasa. Di dalam suatu keterangan saya membaca ketika kita orang meminjam kepada kita, lalu kita membiarkan saya, walaupun kita tagih, karena menagih itu memang penting. Menagih itu penting. Kenapa? Karena mengingatkan kita bahwa utang itu luar biasa pentingnya untuk dibayar. Kita tagih itu kewajiban kita untuk menagih, karena itu adalah ingatin saudara kita. Karena satu keterangan hadis saya dengarkan, ingatkan saudaramu, jauhkan dari neraka dengan cara menagih utangnya. Kalau ada bayar hari ini gak apa-apa, gak ada gak apa-apa. Yang penting kita ingetin aja untuk bayar. Nah, sampai ibu ini menganggapnya utang itu lunas, gak ada lagi. Mungkin ini berkah daripada saya selalu membaca sholawat Adrikni yang didawamkan saat ini di grup kita. Begitulah kata beliau. Pesanan suaranya, rekaman suaranya dikirim ke saya. Tapi karena suaranya kecil, maka saya ulang lagi kisahnya dengan bahasa saya. Karena kalau saya rekam langsung seperti yang udah-udah, suaranya itu saya masukkan, nanti suaranya sangat kecil. Banyak orang yang protes, kenapa suaranya kecil banget. Nah, begitulah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Jika kita ada suatu hajat, ada kepentingan, ada kesulitan yang begitu susah, yang begitu darurat, mari kita membaca sholawat Adrikni. Kalau bisa kita baca sebanyak mungkin lah, sambil minta pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Inilah testimoni dari membaca sholawat Adrikni. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kawan-kawan, saudara yang punya testimoni, silakan sampaikan ke grup channel WA saya, boleh juga insya Allah. Terima kasih atas partisipasinya. Kita sampaikan kisah-kisah
pengalaman pribadi kita mudah-mudahan bisa membuat kita makin semangat bersolawat. Mudah-mudahan kalau kita nggak punya pegangan, nggak punya amalan, kita akan ngambang kemana-mana. Tapi kalau kita punya amalan, punya jikiran, insya Allah kita yakin sebelum berdoa maka kita bacalah sholawat. Sebagaimana Rasulullah ajarkan ketika beliau masuk ke dalam masjid, beliau menemukan seorang Arab sedang berdoa. Beliau berkata, wahai Arab, kamu kecepatan. Kalau mau berdoa, pertama pujilah Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bacalah sholawat kepadaku. Setelah itu baru engkau berdoa. Nah, kita mengikuti itu. Kalau kita memohon kepada Allah, jangan lupa untuk di awal kita membaca sholawat. Semakin banyak sholawat yang kita baca, sampai ribuan kalau bisa, insya Allah setelahnya kita membaca doa. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sebagaimana keterangan hadis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.